Teman-teman dari Parmusi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan daurah Dai Parmusi bersama Ketua Umum Dr. Haji Usama Isyam, Magister Sosial, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang kepribadian kader Parmusi. Mari kita buka sesi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Bapak Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, para da'i, parmusi, juga pimpinan wilayah yang berkesempatan hadir dalam daurah pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali setelah kemarin kita bahas tentang dimensi kepemimpinan, tentang masalah-masalah yang terkait dengan dimensi kepemimpinan yang merupakan aspek keempat daripada dimensi keislaman dalam Parmusi. Hari ini kita bahas tentang kepribadian kader Parmusi yang akan dibentuk. Dan kepribadian kader Parmusi ini selama ini belum ada acuannya, hanya merupakan satu percontohan-percontohan, namun di dalam Muktamar 4 yang akan datang, panitia pengurus pusat, tim steering committee telah menyiapkan beberapa butir kepribadian kader Parmusi yang akan dibahas di dalam muktamar. Ada sekitar 7 ya formula. Saya juga menambahkan dari 7 itu saya elaborasi ada sekitar 2-3 ya. Saya tambahkan. Nanti setelah ini kita bahas, silakan kalau para kader, teman-teman dari wilayah daerah ingin menambahkan. Karena ini masuk dalam notulensi yang dibikin oleh Sekjen, yang bisa nanti diajukan di dalam draft pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada Muktamar 4 yang akan datang. Kepribadian kader Parmusi ini menjadi sangat penting secara konseptual karena ini nantinya yang akan digunakan sebagai satu materi pokok untuk membangun pelatihan kader di seluruh Indonesia yang bisa dilaksanakan oleh daerah. Dari hasil diskusi kita di pusat, ya paling tidak ada 7 kepribadian yang harus dimiliki oleh kader-kader Parmusi. Kepribadian itu apa? Kalau kita buka kamus umum bahasa Indonesia, ya kita klik saja di YouTube itu, kepribadian itu sebuah sifat yang dicerminkan oleh seseorang, sebuah sikap, sifat yang dicerminkan dalam keseharian seseorang. Oleh sebab itu kepribadian kader Parmusi ini harus melekat pada dirinya. Sehingga kalau kita melihat sikap seseorang, sikap dai, sifatnya sama dengan nilai-nilai kepribadian yang dimiliki, maka kita bisa meyakini dia seorang kader Parmusi. Tetapi sebaliknya kalau sifatnya, baik ucapan tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai itu, orang akan berpikir, kok ini yang begini kader Parmusi? Oleh sebab itu, kepribadian ini harus kita tanamkan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah akidah yang bersih. Akidah yang lurus. Akidah yang bersih ini ya akidah yang lurus ya. Ini tidak bisa ditawar-tawar karena Islam hadir di muka bumi ini dalam rangka untuk menegakkan akidah yang bersih, akidah yang lurus ya. Ini semuanya mengacu pada rukun iman yang kita miliki dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak boleh ditawar-tawar. Kalimat tauhid ilallah ini tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh mensekutukan Allah sama sekali atau juga mendekati mensekutukan Allah.
Sekarang bahkan ada sejumlah ustadz, kalau saya lihat ya, dalam pergaulan, masih ada yang percaya dengan barang-barang, benda-benda. Misalnya karena cincin, percaya sama cincin, cincin ini akan bawa berkah, kemudian dengan keris, kemudian dengan... Ini nggak boleh, karena ini mendekati syirik. Padahal seorang kader parmusi harus bagaimana menegakkan akidah Islamiyah ini secara lurus, secara bersih, hanya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, akidah ini nggak bisa ditawar-tawar, kepribadian kader parmusi, karena kita selalu kalau ada pelantikan pengurus parmusi, kita selalu membacakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini sudah menjadi tekad bulat kita ketika menjadi pengurus parmusi. Di dalam mukadimahnya kita sebelum mengambil sumpah membacakan itu. Oleh sebab itu tidak boleh kita berpaling dari situ. Kalimat tauhid Allah ini harus jadi pegangan kita. Nggak bisa kita percaya dengan sesuatu zat lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan perintahnya. Makanya ketika saya memberikan contoh, ya, kalimat tauhid ini dalam pelaksanaannya harus juga tidak perlu keras, tetapi kita harus tegas ya dalam menyikapi setiap permasalahan di dunia. Sebagai contoh, ketika kemarin ya, ketika akan melaksanakan Jumatan, akan dihimbau oleh aparat untuk tidak dilaksanakan, saya sebagai ketua yayasan masjid mengatakan nggak bisa. Ini prinsipil, ini terkait dengan masalah akidah. Keyakinan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita sholat Jumat tetap harus melaksanakan sholat Jumat, kemudian itu berjalan. Ada juga hal yang sekarang ini sering berkembang adalah kepercayaan terhadap hari, misalnya hari baik. Kalau hari kita melaksanakan kegiatan hari ini, tanggal ini, wajib, pon, pahing, segala macam, itu akan bagus ya. Nah, itu hampir menyerupai syirik, mendekati syirik. Nah, itu nggak boleh kita lakukan. Hampir mendekati syirik yang hal-hal seperti itu. Karena sebetulnya semua hari itu bagus, semua tanggal itu bagus. Ada lagi yang mengatakan yang disenangi, yang dipercaya akan berhasil sebuah program kalau angkanya 7, segala macam ya. Karena Rasulullah melakukan ini 7 kali, ini 7 kali. Sekarang ini kan ada WA yang beredar masalah angka 7 itu ya. Nah itu kebetulan saja, tetapi sebenarnya semuanya Allah yang menentukan. Oleh sebab itu kader parmusi tidak boleh percaya-percaya dengan yang gitu-gitu. Ini harus kita tegakkan akidah Islamiyah secara lurus, secara benar. Jadi kita memang hanya berpegangan pada satu kalimat tauhid illallah. Itu yang pertama untuk para dai. Saya kira banyak sekali dalil yang bisa dicari ya dalam Al-Quran untuk melaksanakan akidah yang bersih dan lurus ini. Yang kedua adalah di dalam pelaksanaan fikih, ibadah, kita harus sesuai dengan anjuran Quran dan As-Sunnah. Di dalam pelaksanaan fikih, ibadah harus lurus, harus benar. Harus benar, tidak boleh miring ya, tidak boleh kita mengada-ada, semua harus sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah berdasarkan hadis-hadis yang masih sangat diragukan ya. Kesohihannya sangat diragukan kesohihannya. Sekarang seringkali banyak hadis-hadis yang bermunculan ya, yang kesohihannya itu sangat diragukan. Nah, harus kita teliti, apalagi sebagai dai ya. Sebagai dai untuk mengutip sebuah hadis harus jelas sumbernya, harus jelas hadisnya, siapa yang menyampaikan, sehingga pelaksanaan ibadah ini kita benar-benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Terutama ibadah mahdo ya,
Ibadah mahdo itu sudah tegas, kalau ibadah mahdo ya, ibadah sunnah juga jangan kita, walaupun untuk kebaikan, tetapi bila mana memang itu bukan sunnah daripada Rasulullah SAW, maka tidak perlu kita laksanakan. Karena ibadah yang benar ya sesuai Quran dan Sunnah itu sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Bila mana tidak dilakukan Rasulullah, ya kita tidak usah mengikuti. Dan kita tidak perlu juga membid'ahkan orang, tetapi kita sebagai kader Parmusi harus tegak, harus benar dalam pelaksanaan ibadah ini. Terutama bagaimana kita ibadah itu benar-benar dilaksanakan secara khusyuk ya, terutama ibadah mahdo. Kemudian poin yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini memang merupakan satu dimensi kepribadian yang harus dimiliki bukan saja kader Parmusi, seharusnya umat Islam. Tetapi kader Parmusi ini menjadi sangat penting digarisbawahi akhlakul karimah, karena terus terang saya kalau buka grup WhatsApp saja ya, grup WhatsApp Parmusi, terkadang saya geleng-geleng kepala. Bahasa-bahasa yang digunakan, caci maki, kemudian menghujat orang, melecehkan orang, segala macam itu sebetulnya bukan bahasa kader yang begitu. Karena kader Parmusi itu walaupun ada perbedaan pandangan tidak perlu saling menghujat, mencemooh, segala macam. Apalagi di grup WhatsApp ya. Apalagi kalau di situ terlihat berisi para dai. Saya masih sering melihat itu terjadi di grup-grup Parmusi, terutama yang menyangkut masalah-masalah politik ya, perbedaan pandangan politik segala macam. Rasulullah tidak pernah terhadap lawan politiknya, sekalipun terhadap orang yang mencemooh sekalipun dibalas dengan cemooh, bahkan sebaliknya dibalas dengan senyum. Oleh sebab itu akhlak mulia ini bukan saja perilaku kita, tetapi ucapan. Ucapan lebih sering terpleset ya dari kita semua ini. Oleh sebab itu bagi kita kader Parmusi, mari menjaga ucapan kita, lisan kita, baik di grup WhatsApp, apalagi kalau di dalam dialog-dialog bersama masyarakat. Ucapan ini harus dijaga sehingga bisa menjadi panutan akhlak mulia ini. Karena sekarang ini persoalan akhlak ini sudah menjadi krisis ya. Jadi salah satu krisis nasional itu akhlak. Baik dari struktur kepemimpinan negara sampai ke bawah di tingkat desa ya. Krisis akhlak. Karena kalau akhlak kita semuanya baik, mungkin nggak ada terjadi ketimpangan, korupsi segala macam di sini, kemungkaran. Akhlak ini menjadi kata kunci. Karena Rasulullah juga diturunkan ke muka bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak mulia dari para umatnya. Setelah akhlak mulia, saudara-saudara sekalian, yang harus dimiliki seorang kader Parmusi adalah ilmu. Berilmu ini bukan sekedar menjadi pengetahuan. Harus bagaimana pemahaman terhadap keislaman dapat dilaksanakan secara baik, secara paripurna. Dapat dipahami pengetahuan keislamannya itu benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berilmu keislaman, materi-materi keislaman dikuasai, tetapi sikap perilakunya tidak mencerminkan dia memiliki ilmu keislaman yang baik, yang tinggi. Nah, ini terus terang banyak terjadi di pergerakan aktivis pergerakan Islam. Dia jago berdebat, mengeluarkan hujah-hujah, ayat fasih dia ucapkan, tetapi sikap tindakannya tidak mencerminkan dia seorang aktivis pergerakan Islam. Nah, banyak sekali, bukan saja di tataran ustadz, bahkan para pemimpin pergerakan Islam pun banyak yang begitu. Oleh sebab itu, pemahaman keislaman ini menjadi penting setelah kita berilmu. Ya.
nggak berilmu tapi kita nggak paham, bukan berilmu tapi kita nggak paham. Berilmu tapi kita paham. Kita punya 10 ilmu, 10-10-nya kita terapkan. Karena kita memahami dengan berbuat kebaikan. Kemudian yang juga perlu dimiliki oleh seorang kader, ya, kepribadian seorang kader Parmusi adalah kepedulian. Kepedulian ini sangat penting, ya. Kepedulian seorang kader karena kita melaksanakan tugas dakwah. Tugas dakwah ini selain imtak adalah amal saleh. Amal saleh karena kepedulian terhadap kaum kafir, yatim piatu, ya, para kaum duafa, ini menjadi kata kunci bagi kader Parmusi karena memang pengurus pusat, ya, saya sendiri sebagai ketua umum berkali-kali mengatakan setiap kader Parmusi harus mampu menjadi muzaki. Harus mampu menjadi muzaki, bukan mustahik. Muzaki itu tangan di atas, bukan di bawah. Dan ini harus dilatih sejak dari kecil, dari muda. Sejak kita belum memiliki pemasukan. Ketum enak bilang suruh jadi muzaki, ketum banyak duit. Tidak begitu. Yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyak duitnya, tetapi kepeduliannya. Ya. Bagaimana terhadap anak yatim piatu kita memberikan atensi perhatian kepada kaum miskin, kaum fakir, janda, jompo dan sebagainya. Sekalipun kecil nilainya, ada fakir miskin sedang kita lewat, dia sudah dari pagi sampai siang menjelang sore belum makan, kita lewat, kita berikan duit Rp20.000 atau Rp10.000, dia tersenyum senang gembira sehingga dia berikan bisa beri makanan, itu pahalanya besar sekali. Jadi kita mulai dengan cara dari kecil. Kemarin saya minta dari grup untuk membantu COVID-19 ini kepada tim Parmusi untuk membuka dompet, ya. Artinya menggalang bantuan Rp100.000 kepada kader. Saya lihat dari daftar kader yang membantu itu ada sekitar 70-an orang. Ada yang membantu, yang lain ada yang besar 1 juta, 2 juta, 250, 100. Ada yang membantu 50.000. 50.000 dari namanya Alex, dari Maluku Barat Daya. Dai kita, ya. Dai Parmusi. Saya tahu kondisi Alex, ya, karena dia seorang mu'alaf, ya, dan ketua wilayahnya Ustadz Abu Imam Umbara sedang mengupayakan dia bisa memiliki penghasilan sendiri dengan menjual madu dari sana, dari Maluku. Kondisi dia bukan berkecukupan, tetapi dia ingin berbuat, ya, karena dia paham. Alex ini seorang mu'alaf, paham betapa amal saleh itu sangat penting, sangat dibutuhkan, apalagi dia seorang dai dengan Rp50.000 dia juga bisa berbagi, ya, melaksanakan amal saleh. Mudah-mudahan saudara Alex ini bisa berkembang, ya, rezekinya berkah. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kepedulian bagi kader ini menjadi penting agar bisa menjadi muzaki, yaitu membayar zakat, infak, sodako, tangan di atas, bukan mustahik, ya. Kemudian yang ketujuh adalah, yang keenam adalah kemandirian dalam berkarya. Kemandirian dalam berkarya ini harus dilakukan karena kita sebagai kader pergerakan Islam ini berada pada lembaga filantropis ini, lembaga yang membiayai dirinya sendiri, maka kita harus mandiri dalam berkarya, khususnya untuk menggerakkan dakwah Islamiyah di daerah-daerah. Saya sungguh terharu, ya, Pak Azwir, di Riau itu ada beberapa gerakan dai di Indragiri Hulur, ya, di pedalaman. Saya lihat di grup WhatsApp, para dai ini bergerak dengan menggalang dana sendiri dengan PLN, dengan berbagai toko buku, membeli buku, kemudian dibagikan kepada
sasaran dakwanya di pedalaman Indragiri Hulur di Riau. Saya pikir ini patut untuk kita beri acungan jempol yang begini. Ini yang namanya mandiri dalam berkarya. Dan tentu pengurus pusat kalau melihat kader-kader itu mandiri ya tidak akan diam, justru akan memberikan kepedulian. Saya sudah bilang sama Pak Azwir, insya Allah kalau situasi kondisi memungkinkan nanti kita adakan ekspedisi dakwah besar-besaran ke pedalaman Indragiri Hulur. Mungkin Pak Azwir bisa bicara aja. Namanya apa itu, Pak Azwir? Pak Azwir? Di Halo? pedalaman. Ya, Talang Mama, suku Talang Mama. Ya, di suku Talang Mama, pedalaman. Ini luar biasa. Saya, betul. walaupun saya tidak chat di grup WhatsApp, saya juga terharu sebagai ketua umum organisasi ini punya kader dai yang begitu militan, melakukan gerakan secara mandiri, ya menggalang dana dari sana sini, kemudian dia bikin ekspedisi sendiri ke Talang Mama. Ini benar-benar pertanggungjawabannya kepada Allah luar biasa. Oleh sebab itu, insya Allah nanti kalau situasi sudah kondusif, suku Talang Mama itu dai-dai yang ada bertugas di sana harus kita tengok, harus kita kunjungi. Dan saya malah pengen di Talang Mama nanti kita bikinkan posko Parmusi di situ, Parmusi Center. Ada dai yang jaga di situ, yang bertugas di situ, bikin suku, karena Talang Mama itu memang suku yang saya baca-baca referensi, suku yang sekarang ini memang sedang diperebutkan oleh berbagai pihak, termasuk yang non-muslim, sehingga kita memang harus jaga, kita harus berbenteng di hati umat, di hati anak-anak Talang Mama itu. Oleh sebab itu, saya pernah dulu sama dosen saya di UIN Syarif Hidayatullah laporan, Pak Usama, banyak sekali ini anak mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah yang bertugas di suku Talang Mama. Kalau bisa itu direkrut oleh Parmusi, kata dia. Pak Usama ke sana dulu dah. Saya bilang, ya udah, insya Allah. Tapi sampai sekarang belum terjadi itu ke Talang Mama. Kalau bisa nanti Pak Azmir kita bikin program ekspedisi dakwah khusus ya ke Talang Mama, Parmusi Pusat bersama wilayah, agar supaya membesarkan hati para dai bahwa dia tidak berjuang sendiri, bahwa pimpinan juga memahami, memonitor ya kegiatan mereka. Nah, yang begini-begini terus terang saya bahkan semangat untuk membantu karena tidak ada proposal sudah jalan gitu loh. Jangan belum jalan sudah proposalnya yang ini. Jadi sudah berbuat dulu. Nah, ini untuk membangun kemandirian dalam berkarya. Ya. Nah, ini nanti kan kita ada program-program Parmusi Business Center. Kemandirian ini harus dibangun, pusat sudah menyiapkan kerjasama dengan PT Nasional Permodalan Madani yang akan menopang kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, jiwa kemandirian dalam berkarya ini harus dilakukan. Kemarin saya juga lihat di grup WhatsApp, saya buka pagi-pagi subuh habis subuh, di Gotu Muktamar kalau nggak salah ya. Ada seorang dai dari Jogja, dari Gunung Kidul itu Jaggen. Namanya Winata atau siapa itu. Itu mengatakan dia pagi-pagi subuh. Maulana namanya ya, Maulana. Bapak-bapak, ibu-ibu di grup WhatsApp, insya Allah nanti siang sampai sore saya akan keliling ke Gunung Kidul, kata dia. Tapi saya tidak punya duit, saya akan menemui, membagi-bagi sembako mereka, ya orang-orang yang miskin. Akhirnya ada Ibu Srim itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dari Parmusi, yang langsung menyatakan, saya akan bantu 25 paket. Nah, kayak gitu kan bagus, ada inisiatif, kemandirian, segala macam. Jadi, insya Allah kalau kita mandiri, kemudian sungguh-sungguh, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keenam, membangun kemandirian dalam berkarya ya. Dan yang ketujuh adalah terakhir ini militansi.
penuh dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Setiap aktivitas kita harus didasari pada suatu semangat untuk mengabdi dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama organisasi yang kita cintai ini, yaitu Parmusi. Sehingga loyalitas, militansi terhadap organisasi ini penting, ya. Saya sudah keliling lah hampir semua daerah. Terus terang saya kalau ke setiap daerah pedalaman saya terharu melihat, waduh, di dalam sini ternyata ada kader yang menggunakan rompi Parmusi. Dari jauh saya udah diam-diam saya meneteskan air mata. Ternyata dakwah Parmusi sampai pedalaman ini. Terakhir sebelum ada COVID-19 ini, pekan-pekan terakhir, saya ke sebuah pulau. Ada 2 buah pulau di Kepulauan Riau. Kira-kira 200 meter sebelum kapal itu mendarat, kapal kecil ya, kapal bot itu kayu mendarat, dari jauh sudah terlihat di dermaga itu pinggir pantai memberikan lambaian tangan dengan baju warna hijau, pakai rompi Parmusi. Saya terharu betul lihat ada 5-10 orang situ berdiri pakai lampu rompi Parmusi. Saya lihat ternyata ini dai-dai, sebagian dai-dai yang sudah ikut daurah, ya. Luar biasa sekali. Nah, ini militansinya dahsyat. Mereka bertugas di pulau itu ada yang sudah 13 tahun, dai dari Jakarta. Kampung Perahu. Kampung Perahu itu. Bukan, itu ini. Apalagi nama suku laut, di suku laut. Ya, suku laut maksudnya. Laut. Sangat militan sekali anak-anak di situ. Para dai di situ militan, pinggir pulau. Kemudian saya jalan, saya tanya, ternyata salah satu dai ini ikut umroh kemarin. Ya, umroh Rustam. Kedua. Namanya Rustam. Ustadz Rustam. Saya jalan menuju pulaunya itu dari dermaga jalan kaki, naik motor ke pinggir pantai itu sekitar 100 meter ya. Begitu panjangnya itu jalannya. Saya lihat Ustadz Rustam ini luar biasa sekali militansinya. Di pinggir jembatan itu berdiri rumah-rumah ini. Rumah-rumah papan kayu, rumah panggung ya di pinggir pulau itu. Kemudian di kanan kirinya ada keramba. Ketika saya lewat ada anak kecil di teras rumah kayu itu, terus melambaikan tangan terhadap Ustadz Rustam. Ustadz Rustam bilang, "Ketum, ini rumah saya," kata dia. "Itu anak saya 2 di pinggir itu." Luar biasa. Jadi militansinya luar biasa. Ketum, tapi alhamdulillah Ketum, saya dari sini saya bisa berangkat umroh setelah gabung dengan Parmusi. Ya alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu militansi organisasi ini harus tertanam kepada seluruh dai. Harus bangga membawa bendera gerakan dakwah ilallah ini bersama Parmusi. Harus bangga. Ini militansi dari para dai sehingga di mana-mana itu terasa gerakan dakwah yang dilakukan oleh Parmusi. Saya pernah bertemu penasehat atau ketua majelis syariah Yayasan Arifin Ilham ini Azikro. Kiai Haji siapa lagi ini namanya? Abah Raub. Abah Raud Bahar. Abah Raud Bahar ini pemimpin atau imam majelis apa? Jamaah zikir. Zikir ini apa? Majelis Zikro. Bukan yang dakwanya ke masjid-masjid. Jamaah tablik. Jamaah tablik. Imamnya jamaah tablik. Dia ketemu saya di sebuah acara, dia bilang, Pak Usama, Ana baru keliling Indonesia, Ana juga baru umroh dari Arab Saudi. Dalam perjalanan itu, alhamdulillah Ana banyak ditegur oleh kader-kader Parmusi, dai-dai Parmusi. Oh ya Ustadz, kok tahu kalau kader Parmusi? Iya, dia menegur Ana. Yai, saya kader Parmusi di berbagai pulau, pedalaman, di mana itu ketemu. Waktu umroh juga di halaman Masjidil Haram ditegur,
Pak Yai, saya kader Parmusi. Lah. Luar biasa. Nah, ini memberikan kebanggaan kepada kita ya. Kebanggaan kepada kita sebagai pimpinan bahwa kader-kader ini sangat militan dan memiliki ruh jihad dalam berjuang di lapangan. Saya kira ini patut kita syukuri bersama. Oleh sebab itu saya ingin sekali memang loyalitas, militansi terhadap organisasi dan dedikasi terhadap organisasi Parmusi ini menjadi ciri kepribadian dari kader-kader Parmusi. Saya kira itu 7 hal yang bisa saya sampaikan karena ini belum merupakan satu keputusan final ya dari sebuah muktamar konsepsi daripada kepribadian kader Parmusi. Silahkan kalau ada masukan dari pimpinan wilayah maupun para kader dai untuk melengkapi poin-poin yang sudah saya sampaikan agar bisa menjadi kepribadian yang menonjol dari kader Parmusi. Mungkin ada poin-poin yang belum masuk di sini. Silakan yang mau sharing kita beri waktu, Jen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman silakan yang mau menanggapi, bertanya, menyempurnakan, mengurangi atau apa silakan. Ini bisa langsung di unmute ya. Itu bisa dihidupin sendiri ininya. Apa namanya? Ada. Silakan Ustaz Najari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada masukan yang mungkin dapat kita pikirkan bersama bahwa di Indonesia, di Riau ini ada masalah yang mungkin sama juga dengan masalah kita yang lain. Kita kadang-kala banyak menyuruh atau katakanlah mengajak orang beribadah, tapi Hudan Linnas itu sebagai Al-Quran dijaga sebagai sebagai pegangan kita. Kalau di Riau ini lebih 50% masyarakat Riau yang tidak bisa baca Al-Quran. Kemudian itu yang tidak bisa. Kemudian apalagi membaca Al-Quran secara apalagi membaca Al-Quran dengan tajwid. Saya pada hari ini alih profesi dari pendakwah dan saya pada hari ini bergerak di Al-Quran. Bagaimanapun kita mengajak orang, kalau mereka belum bisa baca Al-Quran, menurut saya adalah ini agak sedikit menghambat. Karena kalau kita lihat di kota ini saja, apalagi di kampung, banyak sekali persoalan membaca Al-Quran salah atau tidak bisa mereka baca. Jadi sebagai masukan, saya ingin bahwa Al-Quran ini bagaimana kita prioritaskan. Kemudian ketika kita ke daerah misalnya, perhatikan betul Al-Quran mereka. Seperti yang beberapa kali saya lakukan ini di Selat Panjang misalnya, di pelosok yang jauh. Saya pergi ke sana, mereka itu banyak sekali yang belum bisa baca Al-Quran. Para imam masjid pun membaca Al-Quran tidak benar. Jadi, oleh karena itu saya mengharapkan dan kepada Pak Ketua Umum ini, agar perhatian kita lebih kepada bagaimana kemampuan kita berdakwah, memberikan bagaimana mereka bisa baca Al-Quran. Karena ini ada hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ustaz Najari, kami catat. Nanti insyaallah Ketua akan namakan. Silakan yang lain. Langsung. Ini ada dari Sumatera Utara ini, Ketua Pak Evi Brata. Pak Andi juga sekretarisnya nih ya. Silakan Pak Evi.
Pak Rizal juga udah muncul nih. Mana Silakan Pak Pak Evi. Ini sendiri Pak Evi, di unmute sendiri di situ. Oh iya. Ya, silakan. Sementara mendengar aja dulu Pak. Iya, ini dosen kelas berat ini Pak Evi ini kan. Udah 20 tahun yang biasanya ceramah, nggak mau ceramah di sini dia. Ya, nggak apa-apa Pak Evi, dengan bahasa kita sebagai mahasiswa. Nah, ya kan, ini sharing aja di sini. Ketum sangat demokratis dalam merumuskan pedoman ataupun langkah-langkah di Parmusi ya. Teman-teman kan diberi kesempatan karena itu. Itu tadi saya mau jawab Ustadz Ya, Nazari. silakan. Saya pikir bagus sekali itu gagasan Ustadz Nazari. Saya bahkan pada salah satu pengurus Parmusi kota saya, kota Tangerang Selatan, sudah umur 9 tahun. Dan pengurus Parmusi tingkat pusat dia. Dia ngaku sama saya diam-diam. Saya ini nggak bisa ngaji. Gimana caranya katanya. Nah, ente tapi ibadahnya kenceng gitu, karena lihat ente baca apa ya, apalan tuh. Kalau ngaji nggak bisa. Ya sudahlah, ikut di Masjid Syarif Al-Azhar itu mengaji. Karena Masjid Ana itu tiap jam 6 habis maghrib sampai isya itu ada belajar ngaji tuh. Saya kemudian berikan itu tutorial dia untuk bisa baca Al-Quran ini yang menggunakan sistem komputer. Saya bilang, oleh sebab itu program kita ya memang ada lembaga dakwah Parmusi, Ustadz Suhada, kita sudah rapat sama Ustadz Suhada Bahri, Ketua Umum Lembaga Dakwah, untuk bikin program Indonesia Mengaji. Nah, Indonesia Mengaji ini memang harus dimulai dari sekarang. Dalam safari dakwah ke Sumatera kemarin, saya di Sumatera Selatan meresmikan satu kampung ya, namanya Kampung Quran. Kita resmikan beri nama Kampung Quran. Bahkan Pak Camat sampai berjanji waktu itu akan ikut membantu pembiayaan Kampung Quran ini. Kita selesaikan pembangunan TPA-nya untuk anak-anak di sana belajar ngaji kalau sore. Jadi saya kira saya sepakat ya Ustadz Nazari, kalau bisa di Kepulauan Rio, di Rio dibikin itu nanti di mana Talang Mama itu dibikin semacam pendopo kecil, nanti dibantu pusat untuk Kampung Quran dikembangkan. Dan kalau itu berhasil, ada yang bina segala macam, kita kembangkan ke daerah-daerah lain gitu. Kampung Quran ini memang sesuatu yang sudah sangat mendesak. Karena menurut data yang pernah Ana baca dari Majelis Ulama Indonesia, itu sekitar 56% kalau nggak salah ingat ya. Rakyat Indonesia itu belum bisa ngaji, umat Islam belum bisa mengaji. Memang walaupun Quran ini sekarang sudah ada artinya ya, sudah ada terjemahannya, akan berbeda kalau kita memang bisa memahami bahkan menghafal ayat-ayatnya. Jadi Ana setuju sekali itu Ustadz Nazari, dan kalau bisa Ustadz antum kembangkan satu di wilayah antum itu, coba sebagai pilot project ya, untuk pengembangan belajar Indonesia mengaji. Dari Rio ada satu project ya, pilot project. Dari Sumatera Selatan sudah berjalan di kecamatan mana itu namanya, Teluk Payo yang resmikan Ana waktu itu Kampung Quran. Silakan Ustadz dikembangkan di Rio, kalau bisa bagus nanti berjalan bisa kita lanjutkan ya di semua daerah. Metodenya Ustadz yang dibikin terutama untuk anak-anak ini ya, remaja yang belum bisa. Kalau yang sudah tua yang punya komputer segala macam sudah ada ini tutorial, saya juga sudah beli ini, belajar mengaji dengan menggunakan komputer di rumah, kita dengar, baca segala macam sudah bisa diikutin secara cepat ya. Tapi kalau di desa-desa kan agak sulit untuk memanfaatkan teknologi ini. Silakan kalau ada yang masukkan lagi.
Ya, terima kasih. Silakan, Jadi teman Pak sekalian. Sekda, itu salah satu mungkin kepribadian Parmusi itu dimaksudkan mungkin ilmu itu salah satunya bisa membaca Al-Quran. Enggak, itu di nomor 2, Tom. Yang ketemu Tom. Ada di nomor Yang 2 pertama ya. kan akidah yang bersih dan lurus. Yang kedua ibadah yang benar. Tidak mungkin ibadah menjadi benar seperti yang dibilang Pak Najari tadi. Kalau membaca Quran aja belum bisa. Begitu Pak Najari ya. Ya, jadi nomor 2, Tom. Praktek dari ibadah yang benar itu salah satunya adalah bagaimana kita mendidik umat untuk bisa baca Quran yang benar gitu ya. Sesuai dengan tajwid dan tahsin yang benar. Alhamdulillah tadi Riau Ketum menawarkan tuh akan membantu jika mau dijadikan kampung Quran di Desa Talang Mama ya. Tapi saya kira juga teman-teman sekalian tidak hanya kampung Quran, rumah-rumah kita harus jadikan rumah Quran juga. Karena kiri kanan kita bisa jadi banyak yang belum bisa baca Quran ya. Silakan, ada yang lain? Kelihatan nih. Ya. Teman-teman sekalian, sementara kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.